Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Statistika pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang makalah yang kami buat tentang gambaran umum media transportasi. Pada gambaran umum transportasi ini kami mengambil Grab, Gojek, dan Maxim. Kami mencari gambaran umum tentang 3 aplikasi ini di ChatGPT. Itu adalah chat otomatis, kita hanya mencarinya dan tinggal login pakai email kita. Nah, untuk Grab, gambaran umumnya adalah Grab adalah sebuah perusahaan teknologi asal Singapura yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan dan barang, pembayaran digital, dan layanan keuangan. Grab didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling sebagai layanan ride hailing. Kemudian untuk Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan transportasi, pengirim makanan dan barang, hampir sama Grab. Gojek ini didirikan pada tahun 2010 dan mulai menawarkan layanan Gojek online pertama di Indonesia. Saat ini Gojek telah tumbuh menjadi perusahaan multinasional dan telah memperluas layanan ke beberapa negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, Maxim. Perusahaan Maxim adalah sebuah perusahaan transportasi online yang berbasis di Rusia. Perusahaan ini menawarkan layanan taksi online dan pengiriman makanan. Maxim didirikan pada tahun 2003 dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan taksi online terbesar di Rusia. Untuk mengetahui tentang tarif dan waktu tempuh untuk menggunakan aplikasi Gojek, yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi Gojeknya. Nah, ketika sudah masuk, kita pilih Go Ride. Setelah muncul, kita cari dulu lokasi kita di mana. Lokasinya itu dari Stembi Jalan Buah Batu, dan tujuannya itu kita ke Lengkong Street Food. Nah, setelah ini kita bisa tahu tampilan dari jarak tempuh serta waktu tempuh dan juga harga untuk dalam menggunakan aplikasi Gojek sendiri. Seperti itu. Di sini saya ingin memaparkan tentang penggunaan Grab. Pertama, kita cari aplikasi Grab. Masuk. Pilih icon motor untuk pemilihan penggunaan sepeda motor. Pertama, pilih lokasi penjemputan, tempat penjemputan, contohnya seperti Stembi. Nah, untuk lokasi tujuannya yaitu distrik Klengkong Street Food. Tekan pilih penjemputan ini. Nah, di sini kita bisa melihat tarif dan juga waktu dari jarak yang akan kita tempuh dalam penggunaan Grab. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2 untuk pembahasan data primer. Selanjutnya ada tabel hasil pengumpulan data dari transportasi online masing-masing aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Di sini ada data untuk jarak tempuh, waktu, dan tarif. Nah, di sini juga saya mengambil dan memasukkan 5 lokasi yang berbeda di setiap 3 aplikasi tersebut. Berikut merupakan hasil data yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah bab 3. Kita akan menghitung nilai
variabel dari average, maksimum, minimum, rentang, dan standar deviasi berdasarkan data primer yang kita punya. Yang pertama, kita akan mencari average dari jarak tempuh. Rumusnya adalah sama dengan average lalu blok pada bagian kolom jarak tempuh. Untuk ke bawahnya rumusnya masih sama, hanya berbeda pada kolom yang mau dihitung. Yang kedua, kita akan mencari nilai maksimum. Rumusnya adalah sama dengan max lalu blok bagian yang akan dihitung, yaitu jarak tempuh. Untuk ke bawahnya rumusnya masih sama. Lalu yang ketiga, kita akan mencari nilai minimum. Rumusnya yaitu sama dengan min lalu blok pada bagian yang mau dihitung. Yang pertama, kita menghitung jarak tempuh. Lalu yang keempat, kita akan mencari nilai dari rentang. Rumusnya adalah max, maksimum dikurangi minimum. Untuk ke bawahnya rumusnya masih sama. Yang terakhir yaitu mencari nilai standar deviasi dengan rumus sama dengan ST Nah, jadi itu merupakan tabel pengumpulan data primer dari 3 aplikasi Grab, Gojek, dan Maxim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara jarak tempuh dan tarif. Kita lihat di sini ada tabel jarak tempuh dan juga tarif dari Grab, Gojek, dan Maxim. Nah, di bawah sini ada tabel juga. Ini X,
X ini diambil dari nilai jarak tempuhnya yang sudah dibulatkan, dan Y ini adalah harga tarif Grab yang di atas tadi. Untuk X kuadrat 2 ini yaitu nilai X yang dikuadratkan 2, dan Y kuadrat 2 juga sama, yaitu nilai X yang dikuadratkan. Untuk nilai XY adalah nilai X yang dikalikan nilai Y. Nah, untuk cara penyelesaiannya, di sini ada rumus N jumlah XY dikurang X. Dan di sini juga kita memakai rumus ya. Dan cara penyelesaiannya adalah N jumlah XY nya adalah 1798 dan jumlah X dan XY nya adalah 76 dan 200. Untuk yang bawahnya ini adalah dari jumlah X kuadrat 2 dan jumlah X yang dikuadratkan 2. Dan untuk yang ini adalah jumlah Y kuadrat 2 dan jumlah Y yang dikuadratkan 2. Jadi totalnya adalah 10.000 dikali 1798 adalah 17.980 dan 76 dikali 200 adalah 15.200. Untuk yang bawahnya 8.000 itu adalah hasil dari 10 dikali 800. 5.776 adalah jumlah dari 76 dikuadratkan 2, dan 44.720 ini adalah hasil dari 10.000 dikali 4.472 dan 200, dan 40.000 ini adalah hasil dari 200 yang dikuadratkan 2. Jadi totalnya 17.980 dikurangi 15.200 adalah 2.780. 8.000 dikurangi 5.776 adalah 2.224, dan 44.720 dikurangi 40.000 adalah 4.720. Nah, di sini kita tulis kembali 2.780. Untuk hasil 47 dan 66 ini adalah akar dari 2.224 dan 4.720 yang dibulatkan. Jadi hasilnya adalah 47 dan 68. Nah, di sini 2.780 dibagi 3.198 hasilnya adalah 0,869. Nah, di sini 2.780 dibagi 3.198 hasilnya adalah 0,869837297. Jadi nilai koefiensi korelasi yang di Grab ini adalah hasilnya positif dan mendekati 1. Berarti hubungan jarak tempuh dan tarif Grab kuat dan searah. Selanjutnya ada hasil analisis regresi. Yang pertama ada pengaruh jarak tempuh terhadap tarif. Jarak tempuh memberikan pengaruh yang sangat signifikan atas tarif yang nantinya akan dibebankan kepada customer pengguna aplikasi transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Bahkan dengan perbedaan kilometer yang tidak dapat terpaut terlalu jauh pun akan sangat mempengaruhi perubahan pada jumlah tarif yang dibebankan. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi lalu lintas
jam kerja pada saat pemesanan dan juga kondisi cuaca. Yang kedua ada pengaruh waktu tempuh terhadap tarif. Waktu tempuh memberikan pengaruh pada tarif, tapi tidak terlalu signifikan seperti pengaruh jarak tempuh terhadap tarif. Waktu yang ditempuh dalam perjalanan dapat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas di sekitar jalanan yang dilewati. Oleh karena itu, pada umumnya waktu tempuh tidak terlalu mempengaruhi tarif secara signifikan. Akan tetapi, jika waktu tempuh jauh dari perkiraan yang tertera di aplikasi, maka tarif pun bisa kembali berubah. Nah guys, jadi kita sudah berada di kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan, hubungan antara jarak dengan waktu dapat dihitung dengan rumus sederhana. Waktu merupakan sarana terdekat dalam kehidupan sehari-hari, dan jarak adalah angka yang mendeskripsikan seberapa benda berpindah posisi di dalam lintasan tertentu. Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jarak tempuh pasti mempengaruhi waktu yang akan ditempuh pula. Keterikatan antara waktu tempuh dan tarif tidak luput dari keterikatan dengan jarak tempuh. Pengaruh jarak tempuh terhadap tarif memberikan pengaruh yang sangat signifikan atas tarif yang nantinya akan dibebankan kepada konsumer pengguna aplikasi online Grab, Gojek, dan Maxim. Waktu yang disebabkan oleh kondisi lalu lintas, jam kerja pada saat pemesanan, dan kondisi cuaca. Selanjutnya ada saran. Hasil dari saran yang kita peroleh yaitu yang berisi menurunkan tarif dapat meningkatkan jumlah pengguna pada transportasi online. Namun perlu dipertimbangkan pengaruh dari penurunan tarif terhadap profitabilitas bisnis. Meningkatkan kualitas layanan dapat membantu meningkatkan jumlah pengguna dan nilai transaksi pada transportasi online. Faktor-faktor yang dapat ditingkatkan seperti keamanan dan kenyamanan penggunaan layanan, kecepatan layanan, dan kemudahan pembayaran. Melakukan promosi dapat membantu meningkatkan jumlah pengguna dan nilai transaksi pada transportasi online. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti iklan, diskon, dan cashback. Meningkatkan jumlah pengguna dapat membantu meningkatkan nilai transaksi pada transportasi online. Untuk meningkatkan jumlah pengguna dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, dan berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber ya referensi yang kami dapatkan dari makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.